Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Para pemirsa yang ada di rumah dan di studio, guru-guru kita sekarang sudah ada di tengah-tengah kita semua. Dan insya Allah akan siap menjawab pertanyaan-pertanyaan para jamaah yang sudah masuk di media sosial kami di @cahayahati_news di segmen Jamaah Bertanya. Sekarang pertanyaan untuk Ustadz Abdul Kafi. Datangnya dari @farhan marisa. Ustadz, Assalamualaikum. Jika di masa lalu saya pernah menipu, bagaimana caranya Allah mengampuni dosa saya, Ustadz? Monggo Ustadz Kafi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Memang menipu itu adalah perbuatan dosa besar karena salah satu munafik. Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna syarran nas dzul wajhain. Sesungguhnya manusia yang paling buruk dia yang bermuka dua. Di sini ngomongnya A, di sana ngomongnya B, menjelek-jelekkan orang lain. Ustadz, dulu saya memang punya sifat seperti itu. Lalu bagaimana caranya saya ingin memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Jelas pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, asalkan yang pertama kita taubatan nasuha. Di surah At-Tahrim ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat, dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, bukan sambel. Hari ini nipu, taubat sama Allah, besok nipu lagi. Atau seminggu, sama aja ya Bu ya. Ya, sama aja. Kemudian yang kedua, jelas jangan sampai kita ulangi lagi perbuatannya. Kenapa? Ketika kita mengulang lagi justru dosanya tambah berkali lipat. Tambah lagi. Dari yang sedikit menjadi besar. Kemudian setelah kita bertaubat tidak mengulanginya lagi, perbanyaklah amal soleh. Karena dengan amal soleh bisa menggugurkan dosa. Ada kisah yang luar biasa yang disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti dalam tausiahnya, kisah Abu Nawas. Abu Nawas dapat ampunan dari Allah bukan lantaran amal-amalnya. Ada punya sahabat namanya Muhammad Nafi'. Abu Nawas wafat, dia bermimpi bahwa Hasan bin Hani, nama asli dari Abu Nawas ini, ya, itu mendapatkan ampunan Allah lantaran kertas yang ia tulis sebelum ia wafat. Akhirnya setelah bangun dicek ke rumah Abu Nawas, atau nama asli Hasan bin Hani. Kemudian diketok, Assalamualaikum, ahadza bait Abu Nawas? Apakah ini rumah Abu Nawas? Iya. Saya boleh masuk? Boleh. Di mana tempat Abu Nawas wafat? Ternyata dikasih unjuk oleh keluarganya, oh ini ada tempat Abu Nawas wafat. Akhirnya dibuka bantalnya, yang pertama, yang kedua, sesuai dengan mimpi, ternyata ada kertas. Kertas itu bertuliskan tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, aku adalah hamba yang penuh dosa. Oleh karena itu ampunilah dosa-dosaku. Kalau bukan kepada Engkau, siapa lagi yang mengampuni dosa? Dan seterusnya, panjang ceritanya, tapi dengan amal kecil bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perbanyak amal. Kita tidak tahu amal mana yang nanti akan menjadikan kita mendapatkan ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih Ustadz Abdul Kafi atas jawaban untuk Farisa. Mudah-mudahan ini menjadikan petunjuk buat yang bertanya dan umumnya buat kita semua. Sudah sepertinya ibu-ibu siap-siap mau bertanya nih Bu. Ada yang mau bertanya sama Ustadz Kafi? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sunarsi dari Masjid Ta'lim Nurul Hikmah, Jatinegara, Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. Allahu Akbar. Saya mau bertanya kepada Ustadz Kafi. Kita tahu orang ini suka tipu menipu. Tapi saya takut untuk menasehatinya. Takut dia tersinggung. Bagaimana caranya agar kita
mengatakannya, mengucapkan dia tidak tersinggung gitu Ustadz. Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa. Ibu ini pernah ketemu orang yang nipu Ustadz. Lalu dia pengen negur orang itu biar gak singgung dan mudah-mudahan jadi sadar. Gimana Ustadz? Baik, Masya Allah. Dengan ibu siapa? Ibu Sunarsih. Masya Allah, pertanyaannya bagus. Bagaimana cara kita menasehati orang yang dia suka menipu, apalagi itu sahabat kita, kan gak enak ya Bu ya. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kita bagaimana cara kita menasehati orang lain, memberitahu orang lain, apalagi dalam hal berbicara dengan orang tua. Qulu qaulan karima. Berbicaralah dengan kata-kata yang mulia. Nah, pada kesempatan kali ini di surah Thaha ayat 44 Allah mengajarkan kepada kita wa qula lahu qaulan layyina. Ketika Fir'aun yang mengaku Tuhan, raja besar yang dosanya mungkin luar biasa karena musyrik, mengaku Tuhan, kemudian membunuh orang lain dan lain sebagainya, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Faqula lahu qaulan layyina. Katakanlah kepada mereka, nasihatilah mereka dengan qaulan layyina. Beda dengan qaulan karima, artinya dengan lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga dengan lemah lembutnya nasihat kita, apa yang kita sampaikan kepada orang tersebut, saudara kita tersebut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga dia nanti akan sadar dan juga akan merasa takut sehingga hilang sifat penipunya. Mengapa? Karena kalau kita menasehati, memberitahu dengan, "Wis, kamu nipu nih, dosa nih." Wah, itu pasti orang akan merasa tersinggung. Ya, tersinggung ya, bukan tersunjang ya, tapi tersinggung pasti. Akan tetapi jika lembut gitu, saudaraku, kalau kita pengen berkah, yuk sama-sama coba kita usaha lebih jujur lagi. Siapa tahu yang namanya rezeki mah gak bakal tertukar. Bener apa bener? Insya Allah Allah kasih rezeki kita, masing-masing ada porsinya. Oh iya kalau gitu deh. Tapi kalau dengan emosi dan lain sebagainya, saya yakin pasti orang itu akan lebih benci kepada kita, jauh kepental. Dan mudah-mudahan hadirin kita termasuk orang-orang yang Allah berikan sifat jujur. Amin ya rabbal alamin. Karena jujur adalah sifat yang luar biasa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita. 5 kata atau 5 huruf, akan tetapi sulit terkadang kita untuk melakukannya. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari segala sifat-sifat yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz Abdul Kafi atas jawaban-jawabannya. Lanjut pertanyaan untuk Kiai Khalil datang dari Dwi Dwi. Yang mana beliau bertanya, Pak Ustadz, berdosakah sabar kalau di hati saya terus merasa sakit hati? Monggo Pak Ustadz. Itu paling bagus. Hatinya sakit tapi mulutnya nggak bunyi. Subhanallah. Ini udah sakit mulutnya bunyi. Ini biasanya ibu-ibu itu sehari butuh 20.000 kata untuk diucapkan. Allahu Akbar. Jadi kalau wang itu bagian dari pahala besar bagi para suami kalau mendengarkan jeritan istrinya. Istrinya ngomel, dengerin aja. Dengerin. Ya, istrinya curhat, dengerin, nggak butuh dijawab. Kalau dijawab sekali, jawabnya banyak. 50 kali. Iya banyak. Ya, itu pasti. Jadi sebenarnya perempuan itu bicara untuk menghilangkan penyakit di dalam dirinya. Jadi makanya kalau dia sampai sakit hati nggak ngomong juga, hebat berarti. Hebat itu, Masya Allah. Nah, memang begitu, ketika kita ada sesuatu yang tidak cocok, itu tidak semuanya harus diucapkan. Apalagi di media sosial, apalagi divideokan, apalagi dikirim, itu malah tidak baik. Jadi kalau ada sesuatu yang ibu bapak sekalian ingin diungkapkan, ingin diucapkan, sudah langsung ambil wudhu, langsung takbir Allahu Akbar. Disitulah kita curhat kepada Allah. Maknailah Fatihah itu dengan makna yang sebenarnya.
kemudian unek-unek itu sampaikan kepada Allah. Sambil baca istighfar, sambil kita keluarkan kesedihan-kesedihan dalam diri kita. Jadi ibu bapak sekalian, tidak berarti orang rela itu langsung dengan hatinya rela, tidak. Diawali menahan lisan, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Kita harus mampu menahan emosi dan menjadi pemaaf. Meskipun sulit untuk melupakan. Jadi ibu bapak sekalian, memang kita minta, ya Allah, ini gimana? Saya kan dalam hati saya masih ketahuan, ya Allah ini sedih. Tapi Allah Maha tahu bahwa kita sudah berupaya menghindari dari yang buruk. Ini sifat manusiawi, sedih, marah, senang, benci, itu pasti. Tapi mengelola itu di dalam hati itu penting, karena apa yang terjadi dalam hati Allah belum mencatatnya. Kecuali setelah diucapkan atau dilakukan. Kita marah sama orang, kita benci sama orang, bahkan mungkin ada sesuatu yang kita tidak inginkan dari orang lain. Tapi kita tidak melakukannya, itu belum ada dosa apa-apa. Sebaliknya dengan rahmat Allah, kita ingin nanti ini kalau punya duit, saya akan bagi sama saudara saya bagi orang tua saya, bagi tangga. Omong di dalam hati kita, baru kita punya terbesit dalam hati, Allah sudah catat jadi kebaikan kita. Karena rahmat Allah. Tapi keburukan yang dalam hati jangan pernah diucapkan. Apalagi sampai dilakukan, Allah akan ampuni, itu tidak ada catatan apa-apa. Meskipun Allah Maha tahu, tapi Allah Maha pengampun. Berbeda ketika sudah diucapkan, sudah disampaikan, dia sudah punya konsekuensi. Karena dari lisan itu sudah ada ikrar. Apalagi sampai ada tindakan, dia sudah ada sanksinya, ada masalahnya, ada kewajibannya kalau sudah menjadi tindakan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya senang pertanyaannya, Pak di hati gimana Pak? Enggak apa-apa, teruskan. Di hati juga boleh, ya boleh silahkan. Kalau ibu bapak sekarang melakukan sesuatu dalam diri kita itu, di dalam hati kita itu belum kena hukum apa-apa. Masya Allah, tabarakallah guru, begitu menarik jawaban guru, sehingga mudah-mudahan ini benar-benar bisa menjadi pelajaran dan hikmah buat kita semua. Saking menariknya jawaban guru, terlihat ibu-ibu ingin bertanya semua. Mana yang mau bertanya? Nah, silakan. Bertanya atau ngantuk? Atau merasa, wah gue banget gitu. Kayak sih begitu guru. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Majelis Taklim Nurul Hikmah, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur. Khususnya Gang Mayong. Lengkap banget. Saya mau tanya Pak Kiai. Apakah ketika aib ditutupi, artinya Allah sedang tutup mata juga? Begitu Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo guru. Sama memang ketika kita tadi menyampaikan Allah meraqabah, tidak ada bagi Allah yang tertutup sedikit pun. Intaku misqal habatin fi khardalin aw fis samawat. Kalau ada sebiji pun fi khardalin fi sakhratin fis samawat, di di ladang, di padang pasir, di langit, di bumi. Di langit enggak ada yang tertutup bagi Allah. Tetapi kita sebagai manusia ada yang tertutup, ada yang terbuka. Nah kita berdoa Allah mastur auratina. Ya Allah tutuplah aurat. Kita tutup aurat nih dengan pakai baju. Nah aurat itu aib yang enggak pantas dikeluarkan. Ya kita juga menutupi aurat orang lain. Apakah berarti Allah tidak tahu? Allah tahu tapi Allah tutupkan. Orang yang menutup aib orang lain, Allah akan tutup aibnya dia. Orang yang biasa menyimpan aibnya orang lain, Allah akan simpan aibnya dia. Orang yang biasa kan dari sana ada aib diceritakan, aib sana diceritakan, jadi ghibah. Ghibah itu ngomongin apa adanya tapi yang mendengarkan tidak setuju. Berantem suami istri. Saya dengar apa? Dia berantem kemarin suami istri. Emang benar, tapi yang diomongin ini gak senang diomongin sama orang, suami istri berantem. Saya lewat depan rumahnya, berantem. Teriak-teriak lagi. Ketika kedengeran sama yang bersangkutan, dia gak senang, itu namanya ghibah. Tapi kalau ngomong yang tidak ada faktanya itu namanya fitnah. Oleh karena itu kalau ibu ada orang tidak menceritakan aib orang lain, apakah Allah tidak tahu? Allah tahu. Tapi kita sebagai manusia, Allah mastur auratina. Man satara musliman satarallahu lahu. Kalau kita menyimpan, kita menutupi aib orang lain, Allah akan tutupi. Barangkali kita dengar ada orang pinjam utang, pinjam uang, bukan pinjam utang ya.
Karena kalau minjem adalah hutang. Orang pinjem uang. Itu kan baik-baik saja. Cuma kan yang minjem malu kalau kedengaran orang pinjem uang. Kemudian cerita, dia kemarin pinjem uang sama saya. Bener pinjem. Tapi kan malu kedengaran orang. Nah ini yang seperti ini tidak boleh kita buka. Karena merasa aib minjem. Padahal minjem uang itu enggak aib. Biasa saja orang minjem bayar, orang minjem bayar. Tapi ada orang yang merasa malu, tidak senang. Maka itu tidak boleh kita pada orang lain. Tapi apa yang kita lakukan menutupin aib orang lain, apalagi membuka aib orang lain, Allah Maha mengetahui. Latifun khabir. Allah latif, maha lembut. Khabir itu maha mengetahui dan pengalaman. Jadi kalau alim itu mungkin ilmunya, tapi khabirun itu dengan pengetahuannya, kedalamannya. Makanya khubara orang yang punya pengalaman. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ada baginya sesuatu yang tertutup. Tidak ada satupun yang tidak kelihatan. Tapi kita sesama manusianya harus saling menutupi aib orang lain. Tidak boleh kita membuka aib orang lain. Sekarang bukanya gampang. Tinggal ngomong di media sosial. Tinggal ngomongin di media kita, di grup-grup WA kita. Tinggal ngomongin. Dulu kalau mau ngomongin orang itu ketemu dulu. Baru ngomong sambil nyari kutu. Sekarang tidak. Bisa sambil goreng-goreng, sambil ngerasani orang. Bisa ngomongin orang, tahu-tahu udah gosong. Kenapa? Keasikan main di grup itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada di media sosial hal-hal yang tidak baik, tidak perlu di-share meskipun benar. Ada benar, ada baik. Pastikan dulu benarnya, kalau sudah benar cukup konsumsi diri sendirinya. Kalau tidak menjadi kebaikan orang lain. Kalau sekiranya ini informasi baik, baru di-share pada orang lain. Jadi tidak cukup informasi ibu bapak sekalian di grup WA-nya itu benar, ini nyata, fakta, nggak cukup itu. Dipastikan yang kedua bahwa yang disampaikan ini adalah menjadi kebaikan bagi orang lain. Kalau sudah jadi kebaikan silahkan di-share, silahkan disebarkan. Karena ibu bapak sekalian ikut bertanggung jawab. Apa yang kita lakukan Allah Maha tahu. Tidak ada yang tertutup sedikit pun. Allah kalau tidak maafkan dosa kita, kita akan diambil siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih guru kita Kiai Khalil Nafis yang telah menjawab banyak pertanyaan. Jangan sampai kita menjadi orang yang malah menjadi pelaku kesesatan. Pelaku yang membuat keonaran, pelaku yang malah merugikan diri kita dan orang lain. Terima kasih kepada Kiai Abdul Kafi juga telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Baik, bagi para pemirsa yang ingin bertanya seputar urusan agama, boleh kirimkan kepada media sosial kami di @cahayahati_news dalam segmen Jamaah Bertanya. Insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita semua. Setelah ini kita akan ngaji yuk bersama guru kita. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.